Baik. Maka buka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala pujian yang kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah yang menyabarkan hati kita, membahagiakan hati kita, memenuhi kebutuhan kita, menutupi kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada kebaikan melainkan pasti bersumber daripadanya. Semoga kita bisa menjadi sebaik-baiknya hamba di hadapannya. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqamah meniti sunnahnya. Salam takzim kami kepada seluruh jemaah yang hadir, wabil khusus Ketua PWP tingkat pusat PT Pertamina EP beserta pengurus dan seluruh anggota. Salam takzim Bunda. Yang selanjutnya Ketua PWP tingkat wilayah PT Pertamina EP Zona 7 beserta pengurus dan anggota, dan juga Ketua PWP tingkat wilayah PT Pertamina EP Field Subang, Field Tambun, Field Jatibarang beserta pengurus dan anggota, dan semua yang hadir. Islah yang izin mohon maaf belum bisa Koko sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat, karena sekali lagi yang penting dimuliakan oleh Allah ya, bukan disebut sama si Koko. Si Koko mah gini weh ya, kayak yang kongko biasa jualan handphone ya. Ibu ada yang mau tambah silakan ya, silakan. Tapi kita ngaji dulu, bismillah ya. Yuk, kita kali ini dapat temanya, bahasannya sesuai yang ada di background masing-masing ya, yaitu sabar dan istiqomah dalam meraih keberkahan. Masya Allah ya. Kita nanti akan bahas satu-satu sampai selesai, mudah-mudahan lancar. Dan yang paling penting berhasil ngajinya. Ngaji yang berhasil kayak gimana? Bukan yang beres dari sini langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan di dalamnya. Itu juga bagus, tapi yang lebih utama lagi dari itu adalah yang selesai dari kajian ini tambah ingat sama Allah, tambah dekat sama Allah. Ya, sama, semua standarnya harus itu. Teman-teman mana yang paling baik? Bukan yang paling sering traktir, tapi yang semenjak kenal sama dia tambah banyak ingat sama Allah. Kerjaan-kerjaan mana yang paling baik? Bukan yang paling gede gajinya, tapi yang semenjak kerja di situ tambah banyak sujudnya sama Allah. Itu aja patokannya, nggak boleh enggak ya, karena tidak ada kebaikan melainkan pasti harus sumbernya dari Allah ya. Nah, kita dapat temanya tadi, sabar dan istiqomah dalam meraih keberkahan. Oh, berarti kita mulai dari yang pertama, sabar dulu. Kalau ditanya ibadah apa yang pahalanya paling gede ya, maka sabar adalah jawabannya. Sholat pahalanya gede, terus sedekah dikalinya standarnya 700 kali lipat, lihat Al-Baqarah 261, dan yang lain-lain. Terus kalau misalkan sabar, Allah malah berfirmannya, Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas ya. Jadi kalau pengen tanya amalan yang pahalanya tanpa batas, sabar. Tapi ini juga menyesuaikan tingkat kesabarannya. Makin berat tingkat kesabarannya, makin berat yang disabarin atau yang jadi ujiannya, tentu juga tambah besar pahala. Kita tahu sabar ngadepin sembuh dari kanker sama sabar ngadepin sembuh dari penyakit panu, tentu beratan yang kanker ya. Makanya kita tahu ada 4 wanita yang paling mulia di surganya Allah: Maryam, Khadijah, Fatimah, Asiyah. Ulangi, Maryam, Khadijah, Fatimah, Asiyah. Asiyahnya Asiyah istri Fir'aun ya. Wanita soleha banyak kok. Kemana Ibunda Aisyah? Kemana Ummus Salamah? Kemana Sumayyah? Ya ahli surga. Tapi mohon maaf, 4 yang paling tinggi derajat di surganya Allah: Khadijah, Maryam, Fatimah, Asiyah. Apakah 4-4-nya mendapat surga setinggi itu karena hidup enak? Oh enggak. Semuanya justru karena kesabaran yang luar biasa. Ibunda Fatimah radhiyallahu anha, mohon maaf karena perempuan, beliau
putri dari manusia paling mulia sepanjang manusia pernah diciptakan. Di saat ada anak lurah aja misalkan bisa berani, bisa jadi sombong, bisa jadi tengil. Anak orang kaya ada yang bisa jadi sombong. Anak dari orang yang menjabat bisa jadi sombong. Ini anak dari manusia paling mulia sepanjang manusia pernah diciptakan. Anaknya Rasulullah SAW. Tidak ada sombong-sombongnya. Nikah, mas kawinnya, maharnya baju besi. Yang kita tahu perempuan dikasih baju perang besi, mau dipakai kemana, bingung juga kan. Udah gitu, sampai sempat meminta kalau ada yang bisa dipekerjakan untuk ya dibantuin urusan rumah tangganya. Minta ke Nabi, karena benar-benar ngurus semuanya sendiri. Ya, mencuci dan yang lain-lain, Masya Allah. Tapi, Masya Allah, tidak ada sombong dan belagunya, malah ya begitulah orang punya iman ya, menyadari betul bahwa mulia itu cuma satu, yang paling takwa aja di sisi Allah. Ya. Terus kalau nanti udah takwa berarti boleh sombong kok? Enggak, karena sadar betul bisa takwa juga Allah yang tolong, bukan kita yang hebat. Kita bisa ikut pengajian ini, ikut masuk di kajian online ini juga karena Allah yang tolong. Allah nggak mau tolong, gampang banget. Dibikin ada urusan, dibikin sakit, dibikin handphonenya hilang, dibikin internetnya mati, mudah sekali. Allah yang tolong kita, demi Allah. Ya, maka tidak berani ada merasakan sombongan. Ibunda Maryam suci, nggak pernah disentuh laki-laki, tahu-tahu hamil. Yang nanti akan menjadi Nabi Isa alaihissalam. Diledekin, ya ukhta Harun, hei saudaranya Harun. Perasaan orang-orang nggak pada kayak begitu. Yang lain, kenapa kamu malah seperti itu? Ya, nggak. Tapi akhirnya tetap dengan kesabarannya mendidik anak seorang diri, Masya Allah, sampai akhirnya menjadi anaknya pun jadi orang yang luar biasa, jadi Nabi. Khadijah radhiyallahu anha, istri yang sebelum menjadi istrinya Nabi kayaknya luar biasa, tapi kita tahu hartanya digunakan semua didorong untuk mendukung dakwahnya Nabi. Tapi kita juga tahu, Masya Allah, waktu menjelang meninggal pernah nitip pertanyaan kepada putrinya, wahai putriku, sampaikan kepada ayahmu, ke suaminya sendiri, boleh nggak nanti ketika aku wafat, kain sorban yang biasa beliau menerima wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Ditanya oleh putrinya Fatimah, kenapa nggak minta sendiri, wahai ibunda? Malu, takut selama ini aku belum cukup berbakti kepada ayahmu. Mohon maaf ya, mungkin kalau saya ada di situ. Wahai bunda, belah mana nggak cukupnya? Bunda dari wanita terkaya sampai habis semua hartanya untuk mendukung dakwah suaminya. Masa minta kain sorban second aja malu gitu. Segitunya engkau ya Allah, mulia sekali di sisi Allah. Bahkan ketika akhirnya berbicara langsung kepada Rasulullah pun, wahai Rasulullah, jika engkau membutuhkan bantuanku nanti untuk berdakwah, namun aku sudah tiada, gali saja kuburku, ambil saja seluruh tulang belulangku, dan jadikan jembatan bagimu untuk menyeberangi lautan untuk mendakwahkan tentang Islam. Ya, Masya Allah, wanita yang paling kaya di zamannya, tapi meninggikan suara sedikit pun di hadapan suaminya tidak pernah. Luar biasa ya. Ibunda Asiyah, kalau mau jujur, beliau kalau mau salon mah udah tinggalin aja Firaun, mantan ratu, wanita soleha, masa yang nggak ada lagi yang mau nikahin beliau, pasti ya. Tapi udah tetap aja dampingin Firaun, dan sabarnya bukan main-main ini. Sabarnya bukan sekedar ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan, naruh gunting nggak ditaruh di laci lagi, udah tahu pakai AC pintunya bukan ditutup malah dibiarin kebuka, ngambil baju teh atasnya nggak diangkat dulu jadi berantakan semua gitu. Bukan hal-hal remeh kayak gitu, tapi ngadepinnya seburuk-buruk manusia yang pernah Allah ciptakan, Firaun. Di zaman siapa lagi yang sampai diutus 2 nabi, coba bayangin. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, cuman Firaun. Kenapa? Saking ngaconya ini orang. Tapi tetap didampingi sampai akhir hayatnya, Masya Allah. Di surat ke-66 At-Tahrim di ayat 11-nya, kita saksikan doanya beliau, kalau memang ini bisa membuat jadi jalan beliau tambah mudah ke surganya Allah, maka beliau ridho. Makanya karena sabar yang ngadepin bukan suami sembarangan, tapi seperti Firaun, makanya akhirnya kesabaran beliau diganjar pahala yang luar biasa. Karena sabarnya ngadepin Firaun. Jadi kalau ada istri yang berkata, kok saya udah sabar ngadepin suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ibu, demi Allah. Karena kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya.
Tapi kenapa enggak? Ya udah, karena Firaun yang paling parah. Jadi bismillah. Dan kalau kita memilih nggak sabar pun, nggak berubah juga takdir kalau mau jujur. Dan bisa jadi kufurnya kita jadi dosa. Udah mah takdir yang nggak berubah jadi dosa. Tapi kalau kita ridho, sabar dengan takdir dari Allah, bismillah, mudah bagi Allah untuk mengubah takdirnya kita. Dan juga sabarnya nggak mungkin Allah sia-siakan. Izin ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapapun dimanapun yang ikut mendengarkan, kalau suatu saat nanti kita wafat terus berhasil nyampe surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau mau jujur bisa jadi mungkin bukan karena ibadah kita, tapi justru karena sabarnya kita ngadepin ujian di dunia. Ada yang harus sabar ngadepin suaminya seperti Ibunda Asia. Ada yang suaminya baik tapi anaknya. Ada yang anaknya baik finansialnya. Ada yang finansialnya baik tapi kesehatannya. Ada yang sia-sia. Kalau pengen ngandelin amalan kita ketika pulang ke hadapan Allah mah kita bingung mau jawab apa. Sholat kita, sholat mana yang sering lupa rakaat itu? Istighfar jarang, sedekah diri-diri, zuhur kadang 2:30, asar 5:30, karena nanggung 2 episode lagi. Subuh sebangunnya, sekalian isya, sekalian duha, kadang 9:30, na'udzubillah bisa jadi. Bacaannya pun istiqomah, kuliah kulhu lagi. Sekalinya ganti ina atau ina, ya enggak? Kadang sekalinya sholatnya lama, sujud rakaat ketiga lama sekali. Padahal bukan khusyuk, dia cuma lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri ya? Lupa dia. Ya. Maka jauh ibadah kita mah kalau mau jujur. Tapi kadang Allah tetap pengen masukin kita ke surganya Allah, tapi amalannya kurang gimana tuh? Pasti diuji. Gak ada yang sia-sia, bismillah, sabar. Kalau kita ngandelin ibadah kita gimana coba? Sulit kirimnya juga. Tapi kalau misalkan pakai amal soleh yang bismillah, diuji kesabaran, bismillah. Jadi nggak ada yang sia-sia ya. Silakan. Dan Islam nggak Islam, soleh nggak soleh, hidup nggak hidup sama ya. Pasti diuji namanya selagi masih hidup ya. Bukan berarti nanti setelah kita akhirnya bertakwa kepada Allah, akannya kamu yang soleh biar nanti nggak ada masalah. Akan tetap ada masalahnya demi Allah. Dan bahkan jangan heran kalau tambah berat. Tapi mudah bagi Allah untuk membuat di hatinya nggak kerasa berat. Kata orang berat banget, kata dia. Nah, on sih biasa weh, gini doang. Ya. Kita tahu ujian para nabi berat kan? Tapi kata nabinya nggak ada yang ngeluh. Nabinya malah berkata, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Yang doa gini siapa? Nabi Zakaria. Seseorang yang nabi, tapi menanti keturunannya sampai lansia, 80 tahun menurut sebagian riwayat. Disabdakan tadi di Quran surat 19, Maryam ayat keempatnya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Kadang kita, aku udah hijrah, udah tobat, tidak dikabul, masih banyak masalah tambah banyak. Kalau kita pengen hitung-hitungan jujur, mah kadang ada yang maksiatnya 14 tahun, hijrahnya baru 3 bulan, udah nggak sabar. Udah hijrah, kalau mau diukur-ukur mah belum sebanding. Karena Nabi Ayub alaihissalam itu ketika akhirnya kena kusta sekujur tubuh, itu kan berikut 12 anak kandungnya meninggal barengan. 12 anak kandungnya meninggal barengan. Hewan ternaknya kena wabah, mati semua. Tanamannya, ladangnya kena wabah juga, layu semua. Lalu akhirnya kena penyakit setelah 18 tahun. Istrinya bertanya, kenapa engkau tidak minta sembuh? Wahai suamiku. Nabi Ayubnya kan menjawab, jangan, malu. Tidak ingatkah engkau dulu waktu kita hidup punya banyak anak, tanaman ladang subur, hewan ternak tumbuh berkembang biak, berapa lama? Iya, aku ingat kurang lebih 20 tahun. Maka aku sakit baru 18 tahun. Maka malu, masih banyakkan nikmatnya daripada yang tidak enaknya. Ya, ada orang punya hati kayak begitu ya. Kita kadang menderita. Dari 100 kepengen, ada satu yang gak kepengen, bisa menderita. Bikin konten dari 100 yang komen, 99 muji, 1 mencibir, mencaci, bisa kepikiran. Ya, hanya kenapa bisa kayak begitu? Isi hatinya sih. Kalau pengen kita bicara pengen sabar, isi hatinya sudah berubah jadi Allah. Karena aslinya orang ngerasa berat itu kalau misalnya tidak sesuai dengan kepengennya.
Orang yang hobinya main bola, dia rela bayar lapangan, lari-lari, ketabrak, kepeleset, jatuh, keseleo, lecet. Tapi orang yang nggak suka main bola berkata, amit-amit, saya nggak mau dibayar berapapun main bola. Ngapain saya bisa beli bola sendiri kok 10? Itu satu bola cuma satu direbutin puluhan orang, rugi, gitu katanya. Bagi orang yang suka fitness, rela keluar duit, gotong-gotong besi, tapi diledekin sama tukang. Kamu mah bodoh, Pak. Kenapa saya bodoh? Bapak yang bayar, tapi Bapak yang gotong-gotong besi. Mendingan juga saya yang gotong-gotong besi, saya yang dibayar, gitu kata kuli. Ya, tapi tetap ada yang rela. Tergantung isi hatinya. Ketika isi hatinya sudah Allah, bismillah. Para nabi, orang-orang soleh terdahulu, kenapa mereka kisah kesabarannya luar biasa? Karena enggak, yang dikejar Allah gitu. Nih udah nolongin orang nih. Sama kayak nabi udah pada nolongin jemaahnya, umatnya. Dan nolongin orang, ternyata orang malah jahat. Tenang dia, kan dia yang jahat. Masa dia yang jahat, saya yang dihukum? Tenang. Tapi kelakuannya nyebelin, ya alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Tenang. Tapi tetap aja dia tuh jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Tenang. Satu dunia benci tapi Allah sayang, aman. Satu dunia sayang tapi Allah benci, kita yang rugi. Tapi tetap aja kamu dikhianati, tahu kamu dijahatin. Saya mah bakal mati. Cita-cita pengen ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Jadi udah, we tenang. Di aslinya semua masalah hidup teh kalau mau jujur lagi deketin kita ke surganya Allah. Kalau mau jujur ya. Cuman kalau kita masih ngambek wae jalanin hidup, mungkin kitanya aja kali yang belum pengen surga. Mati bakal ke surga pengen, amalan kurang, terus gimana tuh biar nyampe sana? Akhirnya diuji, diuji juga nggak suka, terus gimana atuh sok hidup teh mau gimana? Coba sok, ya. Kenapa mereka bisa sabar? Ya tadi tujuannya Allah. Mau umat mau jahatin, mau umat mau hianat, ya udah ya. Yang penting Allah satu. Nih beliau dakwah, ya sedih kalau umatnya nggak nurut gitu. Tapi satu dunia nggak nurut juga Allah nggak akan berhenti jadi Tuhan. Dan beliau tetap dapat pahalanya. Ini kita ngingetin orang sholat nih. Kok saya udah temenan sama dia 30 tahun kok. Tiap hari saya ngingetin dia sholat kok. Sampai sekarang belum mau sholat. Terus itu pahala dakwahnya kapan cairnya? Nunggu orangnya baru mau sholat gitu 30 tahun lagi kemudian? Enggak. Kita ngingetin saat ini juga, dia sholat gak sholat tetap dapat pahala. Dia akhirnya mau sholat, Allah yang ubah, kita nggak usah ngaku-ngaku. Dia nggak mau sholat pun niat kita benar tetap jadi pahala. Enak perusahaan sama Allah. Ibarat gini, kok ayo bangun masjid, oke ini 10.000, ternyata masjidnya belum jadi, kitanya meninggal duluan misalkan. Di hari akhir, dikasihlah buku catatan amal kan. Terus kalau misalkan ternyata di situ tidak tertulis tuh, yang sedekah 10.000-nya, kan tidak mungkin itu. Kenapa ini ke 10.000 tidak tertulis? Nggak tahu di tanggal itu jam segitu aku sedekah. Kemana ini sama pahalanya? Tidak mungkin dijawabnya. Ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin. Duit masih di kantong, niat sudah ada, masjid belum jadi, tapi sudah ada niat, sudah ada pahala niat. Kalau dilakuin ada pahala perbuatan. Ya, nggak rugi benar-benar. Jadi rugi itu 1, tambah jauh dari Allah. Ya, maka itulah yang bikin mereka kuat ya, sabar. Ya udah tujuannya gitu. Bagi yang tujuannya masih belum mau, ngapain aja berat. Makanya lihatlah orang lagi kasmaran lah. Kalau lagi suka banget sama seseorang, ditelepon jam berapa aja datang, minta beliin apa aja dikasih. Kenapa? Sayang. Coba kalau yang minta dan minta dijemput dan minta diketemuin dan banyak mintanya, misalkan orang yang kita sendiri nggak suka, lihat mukanya aja males gitu, apalagi pengen ketemu. Ya ini kalau misalkan sudah diarahkan ke Allah gitu, kan nggak rugi gitu. Jadi selalu untung gitu. Tapi kalau misalkan tujuannya belum Allah, maka pasti ngambek. Karena jelas orang makin kuat, makin tebal keimanannya, makin nggak bisa marah juga, makin nggak ngambek. Bukan berarti emosinya mati, dia tetap bisa marah. Kok bisa? Ketika Allah dan Rasulnya dihina, baru dia marah. Bukan dirinya yang dihina, bukan dirinya yang ditipu, dikhianati. Karena kalau misalkan masih ada misalkan ada ngerasa memiliki dan yang lain-lain, bukan nggak boleh sih, ya itu manusiawi. Cuman ya kita lagi bicara pengen ini kan, meraih keberkahan kan, biar bisa bahagia. Ya itulah kuncinya, sabar. Bismillah. Sabar juga ada tingkatannya kalau menurut Imam Ghazali, ada 3, yaitu yang pertama sabar ngadepin ujian atau musibah. Namun ternyata ini adalah sabar yang paling rendah tingkatannya.
Kenapa? Kepepet. Ya. Gimana nih kamu dipecat? Akhirnya masih gimana? Ya, saya hanya bisa sabar. Iya betul, hanya bisa sabar. Kecuali dia ada pilihan gitu. Jadi kalau misalkan sabar ngadepin ujian, musibah, dan nggak bisa apa-apa lagi selain sabar, aslinya bukan yang terhebat. Iya sih hebat, dia ada orang yang sanggup ngejalanin ujian seperti itu yang orang lain belum sanggup, ya. Tapi kalau kan jatuhnya nggak punya pilihan, kepepet gitu. Ya. Yang kedua adalah sabar dalam ketaatan. Nanti Ramadan, nah ternyata di dekat rumah ada 2 masjid. Yang satu 23 rakaat, tapi ngebut, nggak nyampe setengah jam. Yang satu lagi 1 jam penuh setiap kali taraweh, misalkan 1 juz. Nah, kita bisa milih nih, pengen bersabar di yang 1 juz atau yang mana yang ngebut, ya. Nah, ya dua-duanya pahala sih. Cuman kan, ya Allah pengen dapat pahala gede dari sholat, mumpung Ramadan dilipat gandakan, tapi hafalan Quran gak banyak. Ada imam yang bacaan hafalan Qurannya banyak, bacaannya bagus, tinggal ikut berjamaah, meskipun kita nggak hafal tetap kebagian pahala. Bacaan imam adalah bacaan makmumnya juga. Nggak mau, ya udah tuh, ya. Seperti itu. Yang ketiga adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya. Bisa maksiat, tapi dia memilih nggak mau. Oh, itu kesabaran yang luar biasa. Dan itu juga pahalanya luar biasa. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam itu pahalanya luar biasa juga, karena ya beliau yang dijebak sama perempuan gitu, perempuannya yang naksir sama beliau. Beda cerita loh kalau laki-lakinya yang mau. Kalau perempuan yang nggak mau, ya. Karena di surat 12 Yusuf di ayat 24-nya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi dua-duanya tuh ngerasa saling tertarik satu sama lain. Menurut Nabi Yusuf cantik ini. Menurut Zulaikanya apalagi, Nabi Yusufnya udah bikin beliau jatuh cinta sekali. Ya. Tapi ternyata beliau tetap menolak. Ya. Berarti kan kalau ada laki-lakinya yang mau, perempuan yang nggak mau, belum tentu kejadian loh itu. Karena ada cerita kan, laki-laki menculik perempuan, ingin berbuat yang tidak baik. Terus perempuannya sadar dia nggak bisa ngelawan pakai fisik nih, ini tubuhnya besar, kuat, kekar. Maka akhirnya dia bilang, ya udah saya pengen ke toilet, biar dandan, biar kamu suka gitu. Ya udah gitu dong, jangan ngelawan. Nyampe toilet ternyata mohon maaf ya, beliau buang air besar, lalu kotorannya dibalurin ke seluruh tubuh. Begitu keluar, dikatain sama ininya, wah dasar perempuan gila, pergi kamu sana, selamat dia dari pemerkosaan. Ya, kalau misalkan perempuannya tidak mau. Ini perempuannya yang mau, dan bisa Nabi Yusufnya untuk kalau misalkan mau gitu. Tapi ternyata kan dijawab, oh, nggak mau, aku takut sama Allah. Datanglah bukti pertolongan dari Allah, burhana rabbik. Sehingga kalau di ayat Al-Qur'annya, sehingga akhirnya beliau menolak, ya. Maka jelas pahala luar biasa. Dan istilah dengan akhirnya tujuannya kepada Allah, nanti lebih mudah untuk beristiqomah. Kayak ada orang yang istiqomah banget main bola, bisa jadi bukan karena situasi mendukung atau apapun juga, ya karena memang seneng aja gitu. Kalau ditanya dia kok nggak main bowling, dia kok nggak main basket, ya karena nggak suka aja gitu. Kalau dia emang sukanya main bola, jadi akhirnya istiqomah dia main bola rutin, bahkan memprioritaskan, bahkan menyisikan waktu, ya. Karena kalau misalnya istiqomah kan kayak jadi terus-menerus beramal soleh, beribadah, itu akan sulit kalau tujuannya belum Allah gitu. Kalau Allah belum prioritasnya, ya. Tapi kalau misalnya sudah Allah benar-benar jadi prioritasnya, dia dahulukan dalam segala hal apapun, ya dia alarm juga dia setel untuk bangun tahajud. Padahal nggak tahajud seumur hidup juga nggak dosa, ya. Waktu azan bisa jadi dia sudah ingat, tahu, dan ketika azan berkumandang dia sudah siap-siap untuk langsung sholat, ya. Bahkan ada yang sebelumnya sudah siap-siap supaya akhirnya nggak telat, ya. Kenapa jadi mudah? Ya tadi ya, tujuannya udah kepada Allah. Padahal kalau dipikir lagi enak malam tidur pakai selimut, ya. Tapi ada yang mengangkat selimutnya, ketemu air dingin, nggak semua orang punya penghangat air kan, water heater di kamar mandinya. Tapi dia tetap wudu, udah nggak ada yang lihat, nggak ada yang nonton, nggak ada yang muji, nggak ada yang tahu. Cuman Allahnya sama dia doang yang tahu. Ada yang masih tinggal sendiri atau bahkan ya seorang serumahnya di kamar pada tidur, ya, nggak ada yang tahu. Tapi dia tetap sholat, Bismillah. Bismillah.
pasti mahal itu di sisi Allah. Kenapa dia bisa ada yang mau lakuin itu? Ya nggak mungkin kalau nggak cinta kepada Allah. Imam Ahmad bin Hambal, sholatnya sehari semalam tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Kalau sedang sakit maka hanya 150 rakaat. Coba gimana sholat segitu banyak? Kalau nggak demi Allah mah, kalau nggak benar-benar senang banget atau menikmati banget sholat, ya akan sulit kayak gimana? Kalau misalkan kita jadiin beban kan, bagi orang yang istilahnya sekolah dan nggak suka pelajaran olahraga, dia ketemu pelajaran olahraga jadi beban. Aduh, malas banget nih gue hari Rabu ada pelajaran olahraga. Males, kalau bisa dibikin telat-telat, kalau bisa dibikin izin-izin, ya. Karena saking males nggak mau ketemu olahraga. Emang nggak? Kenapa dia? Ya karena nggak suka olahraga aja. Nah ini Bismillah nih makanya biar bisa ke arah istiqomah. Bismillah. Jadi isi hatinya Allah. Selain tadi dapat kebahagiaannya, hatinya lebih enak, dia juga bisa mendapatkan tadi istiqomahan. Dan ketahuilah istiqomah itu adalah satu-satunya cara terbaik untuk husnul khotimah, untuk mati dalam keadaan yang baik. Kita udah tahu keutamaan orang husnul khotimah itu ya, kalau ditutup dengan kebaikan Allah ampuni dosa-dosanya, itu fix surga lah itu. Bismillah insya Allah. Karena kalau ke manusia mah kita bawa 1000 kebaikan bisa hilang karena sekali salah. Kamu mah jahat, gak pernah baik sama aku, ya hilang gara-gara sekali salah. Tapi kalau ke Allah kita datang bawa 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho. Allah punya kuasa ngampunin 1000 kesalahan sisanya. Ya, isilah akan lebih mudah juga kalau sudah berhasil husnul khotimah. Dan untuk bisa husnul khotimah ya syaratnya ya tadi istiqomah ya. Karena ya husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Nah ini bedakan ya. Ada yang mati karena apa, mati sedang apa. Contohnya gimana? Kok matinya karena COVID? Oke, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, aman itu, aman. Daripada kok meninggalnya di masjid, masya Allah, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker jatuh ketimpa, nggak jadi aman. Ya, karena apaan itu tujuannya? Yuk sekali lagi, mungkin kamu dekat sama Allah atau enggak? Ya, itu mesti kita jaga Bismillah. Dan itu istiqomah. Dan ada juga nasihat yang terkenal dari ulama-ulama terdahulu, istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu apa? Seperti kejadian yang atau kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang yang datangnya dari ketakwaan yang luar biasa. Kalau zamannya Nabi disebutnya mukjizat. Nabi Musa diizinkan oleh Allah membelah lautan, ya. Nabi Isa menghidupkan orang mati, ya. Dan yang lain-lain. Nah ini datangnya dari ketakwaan yang luar biasa. Nah karena zaman sekarang nggak ada Nabi, disebutnya bukan mukjizat, disebutnya karomah, ya. Tapi karomah juga misalkan ya tadi ya, ada orang misalkan punya 1000 karomah, dia bisa jalan di air, bisa teleport misalkan kayak gitu, bisa mengubah upil menjadi emas misalkan, ya. Kalau ada punya 1000 kemampuan kayak gitu, demi Allah itu masih kalah sama orang yang beristiqomah seperti itu, ya. Nah, tapi ingat ya, ini sedikit tambahan tentang karomah. Jadi begini, zaman sekarang kalau ada orang yang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, mistis, magic, apa segala macam, ini bukan magic yang sulap ya, yang memang ada triknya. Tapi kayak misalkan ya mohon maaf ya, mungkin bisa terbang, bisa jalan di air, bisa ngeramal lah. Orang nyebutnya mungkin yang ya indigo atau apa segala macam. Indigo kalau lagi di luar ya, kalau lagi di rumah namanya IndiHome ya biasanya. Ya, enggak ya, bercanda, maaf. Ya, maka istilah. Pilihannya ada 2 kalau misalnya bisa ngelakuin hal yang seperti itu. Pilihannya cuma 2. 1, karomah. 2, diganggu atau dibantu oleh bangsa jin. Ya. Ngebedainnya gimana kok? Ini orang misalkan bisa ngeramal nih. Saya datang kepada dia, bener lagi ketahuan apa isi hati saya, pengen niatnya pengen apa. Kok dia serba tahu, gimana bisa seperti itu? Nah, kalau misalkan karomah datangnya dari ketakwaan yang luar biasa. Ya. Nah, kita lihat dia pasti berakhlak baik budi, ibadahnya luar biasa, nggak ada sombong, nggak remehin, dan bahkan biasanya orang yang punya karomah dianya aja nggak sadar kalau dia punya karomah. Kalaupun sadar, jelas nggak mau ditunjukin, karena kan datangnya dari keimanan. Dia nggak mau akhirnya ditunjukin, akhirnya orang jadi hilang iman ke Allah, malah jadi apa-apa minta ke dia, malah jadi nyembahnya ke dia. Dia nggak mau ngerusak tauhidnya orang.
ngerusak imannya orang. Ya, kan dari kadang nggak tahu, ada yang nggak tahu dia dirinya punya keroma, maka nggak bisa dilatih, nggak bisa dipertunjukkan. Wow, ya tiba-tiba aja gitu terjadi. Ya, maka seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan yang diganggu oleh bangsa jin, ya iya bisa. Jadi ada manusia yang memang dibantuin sama bangsa jin. Jadi kayak bisa ngeramal, bisa apa. Dan tapi kan bangsa jinnya ngeganggu, dia nggak mau gratisan, pasti ada pengennya. Seperti misalkan ya udah jadi harus musyrik, harus ya kedukun nyembah selain Allah lah, naudzubillah. Naudzubillah, kesyirikan dosa yang terbesar ya. Naudzubillah. Maka ternyata kayak gitu, misalkan iya dia benar nggak bisa ngeramal, tapi mohon maaf ya, sholat enggak, kerudungan enggak, ya, maka jelas itu diganggu oleh dibantu oleh bangsa jin. Bangsa jin yang ngapain sih pengen ngebantuin itu segala? Ya ngerusak tauhid, karena jin bangsa syaitan dari golongan bangsa jin tahu betul nih manusia nih, gimana cara dia untuk supaya pahalanya hilang angus. Rukun Islam 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Mohon maaf ya, kalau ada orang zakat, sholat, zakat, puasa, haji, tapi imannya kacau, berantakan, ya sana kamu sholat, zakat, puasa, haji, tapi kalau toko kamu sepi, datang ke mbah yang itu. Demi Allah rusak tauhid teman-teman. Dan itu cara paling mudah bagi setan untuk ngancurin pahala kita, ngilangin pahala kita. Beribadah kitanya udah lakuin luar biasa, tapi tetap nggak beriman kepada Allah. Maka itu cara termudah untuk ngapusin pahala kita, untuk menjadikan itu nggak jadi pahala. Ya, daripada misalkan orang pengajian nih, kan sulit bagi setan pengen pahalanya hilang, kan sulit bagi setan juga untuk bikin habis pengajian tuh satu kantor langsung ngerampok bank rame-rame, nggak mungkin, langsung ngebunuh orang rame-rame, nggak mungkin. Tapi cara paling gampangnya ya udah dikasih hal-hal yang goda keimanan, ya, jadi nanti mulai percaya kepada sesuatu selain Allah. Nih kalau pengen kebal kuat, toko dagangan nih pakai jimat ini, enggak, dari Allah, bismillah. Ada yang kayak begitu-gitu. Gak usah lagi percaya zodiak. Jangan berkata foto bertiga yang tengah bakal mati. Enggak. Yang moto juga pasti mati. Yang di rumah gak ikut pemotretan juga pasti mati. Ya. Maka gak ada batu ponari dulu anak kecil di Jawa Timur kesambar petir megang batu dicelupin batunya. Orang ngira bisa sembuh. Enggak. Jadi kalau udah dicelupin sama batu ponari, nama minumannya berubah jadi ponari sweat. Enggak ada kayak begitu. Ya. Sembuh mah dari Allah. Nggak ada, nggak boleh. Nggak usah lagi lewat tempat gelap. Punten yang bahasa yang nggak ganggu, nggak ada. Iya jin ada, tapi kalau Allah tidak izinkan dia ganggu, dia nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Kalau terjadi pun pasti atas izin Allah. Kalau emang takut manusiawi, baca doa aja. Ayat kursi ke, 3 kul ke, atau Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Ya. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gitu. Ya. Diganggu. Tujuannya apa? Biar supaya ini ngeganggu manusianya. Suatu ketika pernah ada guru kami ngajar di kajian keluarga. Sekeluarga besar ikut, ada satu pemuda di keluarga itu juga rajin ikut. Suatu ketika pemudanya nggak pernah ikut lagi. Ditanya sama mamanya, kenapa nggak ikut lagi anaknya? Apa kuliah di luar kota? Oh nggak, ada tuh di kamar. Kenapa ada di kamar nggak ikut pengajian? Oh iya, dia lagi kesurupan arwah si kakek. Maksudnya gimana? Iya, arwah si kakek. Dia kan nggak pernah ketemu kakeknya. Tapi kalau lagi kesurupan, ditanya apapun tentang si kakek, dia tahu. Berarti arwah si kakek kan itu. Nah, ini baru dijelasin. Enggak. Ya. Orang sudah meninggal, itu sudah pindah alam barzakh, alam kubur namanya. Nggak bisa dia balik lagi ke dunia nyurupin masuk orang ke badan, nggak bisa. Jangan kemakan filmnya, nggak bisa kayak film Ghost gitu dulu, Demi Moore, nggak bisa kayak begitu ya. Terus kalau gitu siapa dong yang masuk ke dalam orang yang kesurupan itu? Kok dia tahu segala tentang si kakek? Nah, manusia dari lahir itu tidak hanya didampingi malaikat pencatat amal, tapi jadi juga dari golongan bangsa jin, disebutnya korin. Secara bahasa Arab, korin itu artinya sahabat. Ya, dan sahabat ini ada tingkatan kedekatannya, ada 14 istilah untuk sahabat di dalam bahasa Arab. Kayak di Indonesia juga kan ada banyak kan, ada bestie, teman, sahabat, karib, sohib, ya, kawan, bestie misalkan ya.
Nah, kalau dalam bahasa Arab juga itu ada tingkatan kedekatannya. Ada sohib, sodiq, rafiq, khalil, ya, termasuk yang bisa jadi sahabat. Maka akhirnya karena gini, sedekat-dekatnya manusia sama manusia, kayak suami istri, dia nggak mungkin 24 jam sama-sama. Nggak mungkin bapak lagi buang air di toilet didukung sama ibu, ayo semangat kedennya mas, nggak mungkin, kan geli juga, ya. Tapi kalau Korin dari lahir sampai meninggal ikut sama manusianya, jadi tahu segala hal tentang manusia itu. Nah, jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kayak manusia ada yang beribadah, ada yang nggak mau beribadah. Jin juga sama, ada yang beribadah dan ada yang tidak mau beribadah. Kalau tidak mau beribadah, akhirnya orang yang meninggal dia mungkin gabut, jadi pengen dia gangguin orang-orang yang ada di bawahnya, masuk ke dalam roh cucunya. Niatnya tadi biar apa? Biar tadinya keluarga ini kalau ada masalah ambil wudhu sujud. Sekarang kalau ada masalah nunggu si anak kesurupan biar nanya ke si kakek, rusak itu tauhid. Tauhid udah rusak, ya mohon maaf ya, ibadah apapun nggak jadi pahala. Ya, kan ibadahnya juga bukan buat Allah pasti. Ya. Jadi pahala pun terhapus lagi dengan dosa kesyirikan, dosa yang amat sangat besar. Bahwa udah kayak begitu, keberkahan itu ngikut. Ya. Kan kita kalau ngelihat ada orang yang jelas-jelas misalkan ya mohon maaf ya, tidak berislam, tidak beriman kepada Allah, tapi dia benar-benar jujur, sepeser pun bukan haknya, nggak mau ngambil, kreatif dan punya karya, punya kemampuan yang orang lain nggak punya, dia juga pasti sukses. Ya. Karena wajar gitu. Messi kenapa digaji gede banget? Cristiano Ronaldo kenapa digaji gede banget? Dia punya skill yang orang lain nggak punya. Coba misalnya ada mas-mas di depan pasar, mau nggak Real Madrid nyewa dia ratusan miliar? Ya nggak mau, karena dia nggak bisa main bola. Kenapa akhirnya Ronaldo mau dibayar oleh Madrid misalkan segitu, oleh tim sepak bola segitu besar bayarannya? Ya wajar, karena itu dia tadi ya. Dia punya skill yang orang lain nggak punya. Oke, bismillah ketika kita juga, apalagi ditambahkan dengan ketakwaan, keimanan, punya karya, jujur, istiqomah dalam ketaatan, ya orang pasti senang berurusan dengan dia. Ya. Maka akhirnya ya keberkahan ikutin, jadi jatuhnya efek samping gitu. Dan alhamdulillah di sini sebutnya keberkahan karena kita tahu kita nggak pernah disuruh nyari yang banyak, disuruh nyarinya yang berkah, karena banyak belum tentu cukup. Dan kalau sudah berkah sudah pasti cukup. Dan lagi kalau mau jujur, sebanyak-banyaknya kita nyari duit, serajin-rajinnya ibu dan suami ibu kerja, mohon maaf ya, nggak akan lebih kaya dari koruptor juga kok. Ya, tapi kan koruptor mancur di hadapan Allah. Dan kalau syarat untuk masuk surga harus kaya dulu, berarti Allah dong yang nggak adil. Ya, maka istilah, nggak semua orang punya peluang yang sama untuk jadi kaya, nggak semua punya peluang yang sama untuk jadi viral, nggak semua punya peluang yang sama untuk punya jabatan, tapi semua punya peluang yang sama untuk nyampe surganya Allah. Tinggal takwa nurut sama Allah. Bismillah, nanti Allah yang mudahkan. Ya, sampai akhirnya tergapai keberkahan. Jadi ya gitu, bismillah. Takwa mendekat kepada Allah, kalaupun ada yang pengen dilakuin, coba diamalin yuk, bismillah. Standarnya orang mukmin itu sehari 40 rakaat, coba dijaga. Dapatnya dari mana itu 40 rakaat? Ya, kalau muslim yang wajib 17 rakaat aja ya. Tapi kalau udah sampai imannya manusia yang benar-benar beriman, dia kan pasti pengen ngelakuin lebih daripada yang wajib ya. Yang wajib aja total 17 rakaat. Misalkan ditambah tahajud 11 rakaat udah 28. Ditambah sholat rawatib pendamping sholat yang 5 waktu tuh. Qobliyah, ba'diyah, ambil aja yang 10. Qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya tuh. Udah 10, udah 38. Tinggal tambah duha, dua lagi udah 40 rakaat. Bismillah. Ya. Dan yang kedua, jangan pernah biarkan mata ini setiap harinya lebih dahulu ngelihat matahari daripada ngelihat Al-Quran. Ulangi. Jangan biarkan mata kita ini setiap harinya lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada ngelihat Al-Quran. Ayo, bangun, subuh, beres, jangan tidur lagi, sempetin, meskipun 1 halaman nggak apa-apa. Bismillah. Dan kalau terutama laki-laki ya, ada keutamaan soalnya kan. Kalau misalkan sholat isya tepat waktu berjamaah di masjid, maka separuh malam dianggap sholat terus-menerus. Separuh malam dianggap sholat terus-menerus. Dan kalau sholat subuhnya tepat waktu berjamaah di masjid, ya, maka dia dianggap sepanjang malam sholat terus-menerus. Padahal ya habis isya tadi malam tidur, bangun-bangun subuh gitu ya. Makanya jangan sampai
Makanya sampai kalau Rasul ngingetin kan, pengen lihat ini orang munafik atau enggak, ada kemunafikan atau enggak dalam hatinya, maka lihat sholat subuh sama isyanya tepat waktu berjamaah di masjidnya. Karena bagi orang-orang yang ada kemunafikan dalam hatinya, sholat subuh dan isya tepat waktu berjamaah di masjid itu adalah hal yang paling sulit bagi mereka. Ya, istilah kalau perempuan berarti gimana? Ya udah, kan tidak wajib di masjid, maka minimal sholat tepat waktu, ya. Dan kalau misalnya nggak bisa jamaah juga, karena misalnya suami ke masjid dia tinggal sendirian di rumah, ya udah, berarti ya minimal tepat waktu aja. Bismillah. Yang kita buktikan kalau misalkan aku laki-laki juga aku pasti ke masjid tepat waktu berjamaah. Nah ini karena aku perempuan, jadi akhirnya ya sudah diberikan keringanan karena kita di rumah, dan kita bismillah, dahulukan Allah. Ya,